Keluhannya sebenarnya udah setahun yang lalu, kakinya tuh kaku, terus bengkak. Hasil fotonya kan tulangnya miring begitu. Menurut dokternya udah tingkat grade 3 gitu. Jadi saya takut. Saya melarikan diri ini setahun ini beneran. Saya takut beneran ketemu dokter ortopedi. Terakhir itu udah makin lama makin kaku, makin parah gitu. Jadi memang harus ke dokter, bukannya cari-cari jalan sendiri juga. Liburan lebaran nih kemarin. Saya kan jalan ke Jogja, setengah mati dah di mobil. Turun itu udah benar-benar yang lumpuh. Kita benar-benar susah turunnya gitu loh. Makanya udahlah harus ke dokter deh gitu. Setelah kita buka, wah ternyata memang banyak yang rusak nih. Bagian patellofemoral juga banyak yang kekikis. Bahkan bagian lateral atau bagian luar dari lututnya itu juga semua kena. Jadi kita bilang kalau sudah kena semua ini namanya trikompartmental. Jadi udah tiga kompartemennya kena. Itu nggak bisa kita lakukan partial knee gitu ya. Jadi terpaksa kita harus melakukan namanya total knee. Pasiennya kan sadar juga, langsung kita kasih tahu kalau misalnya ini nggak bisa nih. Jadi terpaksa saya harus total knee gitu. Saya sih cocoknya sama Dr. Paulus itu dia ini ya, teliti ya. Kayaknya dia nggak sembarangan langsung operasi, nggak. Lihat hasil foto saya, dia masih suruh saya juga foto lagi ya gitu untuk membandingkan gitu kan. Terus udah perbandingan, dia masih kasih tahu juga penjelasan begini-begini. Jadi ini begini posisinya begini gitu loh. Jadi operasi itu harus dilakukan karena apa gitu, bukan karena sembarangan operasi gitu kan. Jadi kita lebih tenang juga, oh iya gitu, tahu kebutuhan kita. Tapi aku berdiri itu udah nggak ngalamin sakit ya. Nggak ngalamin sakit kan orang suka takut ya ngelangkah gitu. Aku berdiri hari pertama juga udah nggak sakit. Cuman memang harus dilatih. Terus emang dibantu sama fisio jadi lebih enak sih. Lebih relaksasi soalnya kaku tadinya, kaku banget gitu. Kalau fisio tuh benar-benar membantu gitu. Tinggal ke depannya memang harus rajin fisio sih. Saya masih pengen traveling lah, iya kan. Terus juga saya punya anak kebutuhan khusus yang butuh bantuan saya gitu. Jadi saya nggak mungkin duduk jadi jompo lah istilahnya. Saya nggak mau. Saya mau tetap aktif. Saya Susana, umurnya 55. Saya tinggalnya di Lebak, Banten. Keluhannya sebenarnya udah setahun yang lalu, kakinya tuh kaku, terus bengkak. Udah tadinya pikirnya kan sakit encok, jadi saya ke penyakit dalam. Ternyata pas dari penyakit dalam nggak ada seperti itu. Jadi saya dibawa suruh foto gitu. Hasil fotonya kan tulangnya miring begitu. Menurut dokternya udah tingkat grade 3 gitu. Jadi saya takut. Saya melarikan diri ini setahun ini beneran. Saya takut beneran ketemu dokter ortopedi. Ya, saya kan cari-cari informasi juga. Terus ketemu tetangga orang Rangkas juga. Dia bilang pakai dokternya Dr. Paulus gitu, jago gitu di Mandaya katanya gitu. Dia udah pengalaman di TKR juga gitu. Jadi saya oke lah, lebih mantep juga gitu. Jadinya memang terakhir itu udah makin lama makin kaku, makin parah gitu. Jadi memang harus ke dokter, bukannya cari-cari jalan sendiri juga. Saya pikir saya kan suka baca orang kalau yang sering begitu takutnya rheumatoid arthritis begitu-begitu kan. Saya juga kebanyakan baca tuh, nonton TikTok segala macam. Jadi saya cari informasinya gitu. Akhirnya jadi sosokan belajar sendiri gitu, Akhirnya kan udah tahu kakinya grade 3 juga nggak langsung ke dokter kan. Saya tetap latihan sendiri, berusaha untuk emang kakinya nggak nyeri, tertolong gitu. Memang kita dengan latihan begitu kita nggak sakit, tapi bengkaknya itu loh yang nggak bisa dipungkirin. Terus kaku. Terakhir liburan lebaran nih kemarin, saya kan jalan ke Jogja, setengah mati dah di mobil. Turun itu udah benar-benar yang lumpuh. Kita benar-benar susah turunnya gitu loh. Makanya udahlah harus ke dokter deh gitu. Jalannya tuh saya bukannya itulah kaku. Kalau abis duduk, terutama kalau abis duduk kita bangun gitu, kaku. Tapi kalau kita udah terus aja nggak ada masalah. Saya sebenarnya udah masuk grade 2 juga yang kiri. Tapi kata dokter masih dalam perawatan aja, masih bisa gitu. Suganan sih jangan sampai dioperasi lagi. Soalnya sebenarnya di operasinya mah selesai udah, tapi kan kita harus rehabilitasinya yang butuh waktu gitu. Kan orang kadang-kadang yang sebenarnya yang takutnya kan begitu. Untungnya saya nggak ngalamin yang sakit gitu, enggak gitu. Tetap sakit
nggak enak gitu, tapi bukan yang sakit nyut, nggak. Jadi kalau misalnya Ibu Susana kemarin kita ketemu itu memang sebenarnya masih jalan aja sih ya, cuman dia ngerasa kan sakit yang kanan, terutama lututnya yang kanan, disertai ada namanya deformity, kakinya agak sedikit O gitu, jadi bengkok ke dalam. Yang kiri nggak ada deformitas, masih bagus lah, masih cukup lurus, nggak ada keluhan gimana. Bengkoknya O, tapi nggak yang sampai bengkok-bengkok sekali lah gitu, masih kira-kira kemarin sekitar 9-10 derajat aja gitu. Kita setelah foto, kita evaluasi, kita bilang mungkin satu sisi aja yang rusak, ada kemungkinan saya bisa koreksi yang kita bilang dengan partial knee atau UKE. Setelah kita buka, wah ternyata memang banyak yang rusak nih, bagian patellofemoral juga banyak yang kekikis, bahkan bagian lateral atau bagian luar dari lututnya itu juga semua kena. Jadi kita bilang kalau sudah kena semua ini namanya trikompartmental, jadi udah tiga kompartemennya kena, itu nggak bisa kita lakukan partial knee gitu ya. Jadi terpaksa kita harus melakukan namanya total knee. Pasiennya kan sadar juga, langsung kita kasih tahu kalau misalnya ini nggak bisa nih, jadi terpaksa saya harus total knee gitu. Ya setelah operasi pemulihan sih termasuk cukup cepat lah ya, soalnya ini sebenarnya kan masih deformitasnya nggak terlalu berat sekali gitu. Saya pikir juga saya masih banyak kebutuhan buat ke depan gitu loh, ya kan? Saya masih pengen traveling lah, ya kan? Terus juga saya punya anak kebutuhan khusus yang butuh bantuan saya gitu. Jadi saya nggak mungkin duduk jadi jompo lah istilahnya. Saya nggak mau. Saya mau tetap aktif. Kakunya ya masih tetap kaku karena memang masih butuh ya. Tapi aku berdiri itu udah nggak ngalamin sakit ya. Nggak ngalamin sakit kan orang suka takut ya ngelangkah gitu. Aku berdiri hari pertama juga udah nggak sakit. Cuman memang harus dilatih. Terus emang dibantu sama fisio jadi lebih enak sih. Lebih relaksasi soalnya kaku banget gitu. Kalau fisio tuh benar-benar membantu gitu. Tinggal ke depannya memang harus rajin fisio sih. Saya sih cocoknya sama Dr. Paulus itu dia ini ya, teliti ya. Kayaknya dia nggak sembarangan langsung operasi, nggak. Lihat hasil foto saya, dia masih suruh saya juga foto lagi ya gitu, untuk membandingkan gitu kan. Terus udah perbandingan, dia masih kasih tahu juga penjelasan begini-begini. Jadi ini begini posisinya begini gitu loh. Jadi operasi itu harus dilakukan karena apa gitu, bukan karena sembarangan operasi gitu kan. Jadi kita lebih tenang juga, oh iya gitu, tahu kebutuhan kita. Iya sebenarnya mah, cuman setiap orang mungkin punya pemikiran yang berbeda tentang ke dokter ya, sama seperti saya juga dari awal. Cuman saya memang udah di satu titik saya berpikirnya untuk kedepannya, karena saya masih berharap kan 20 tahun lagi saya masih oke lah gitu. Jangan jadi susah kakinya, sampai susah menyusahkan orang. Ya mudah-mudahan yang lain berani juga untuk ke dokter, jangan jadi dokter sendirilah istilahnya. Cuma sembarangan gitulah. Gitu aja. Enak sih, enak perawatannya, enak, suster-susternya ramah, banyak yang membantu lah. Untuk yang dari fisionya juga baik-baik semua gitu. Tahu posisi kita lagi begini gitu. Ya mudah-mudahan pengen travel lah pokoknya. Rahasia lah. Ntar mau ikut lagi.